Waduh. Oh, Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Baik ya. Oke, senang sekali mendengar semuanya dalam keadaan baik, sehat walafiat ya, siap untuk belajar ya. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang PKN ya, PKN. Nah, kebetulan hari ini kelasnya digabung, kelas 4 dan 5 karena guru ya, kalian kelas 4, Bu Rini berhalangan hadir karena beliau sedang sakit ya. Jadi oleh karena itu Mister Pak Angga diberikan tugas untuk ya mengisi ya pembelajaran PKN di kelas 4 ya, dan kebetulan juga kelas 5 mempelajarinya ya pada hari ini. Oke, baik, sebelum kita masuk ke materi lebih dalam lagi, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke. Kita lanjut cek presensi ya. Oke. Kelas 4 semuanya hadir? Oke, semuanya hadir, bagus sekali ya. Kelas 5? Oke, hadir, bagus sekali ya. Semuanya hadir, pertanda semuanya semangat, siap untuk belajar ya. Bergairah untuk belajar ya. Ya, artinya ya, masa depan cerah menanti kalian di depan ya. Ya, karena masa depan cerah diawali dengan semangat belajar yang tinggi ya. Oke, anak-anak semuanya ya. Nah, materi PKN di kelas 4 dan kelas 5 itu saling terintegrasi atau saling berkaitan ya. Nah, materinya mempelajari tentang kelas 5 itu NKRI ya. Mungkin ada yang tahu apa itu NKRI? Ya, bagus sekali ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Nah, tentunya di dalamnya itu ada struktur pemerintahan ya, atau hierarki pemerintahan dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah ya. Nah, kebetulan di kelas kelas 4 ya, kita mempelajari lembaga-lembaga ya pemerintahan yang ada di desa dan kecamatan ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi saling berkaitan ya materinya ya. Nah, untuk kelas 4 sendiri, nah kalian diharapkan di akhir pembelajaran untuk bisa mengenal lambang-lambang lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di desa dan kecamatan ya. Nah, sedangkan di kelas 5 kalian diharapkan bisa atau mampu mendeskripsikan negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita ke kelas 4 terlebih dahulu. Nah, kelas 5 mohon menyimak ya. Nah, dalam materinya pernah kalian pelajari, jadi bisa sambil mereview ya. Nah, seperti itu. Oke, untuk kelas 4 sendiri ya. Nah, tadi kita sudah jelaskan ya, Pak Angga sudah jelaskan, yaitu lambang-lambang pemerintahan yang ada di desa. Nah, yang pertama ya, di desa, nah itu ada yang namanya kepala desa ya, sebagai orang yang berwenang memimpin suatu desa ya. Jadi kira-kira ada yang tahu berapa tahun seorang kepala desa memimpin atau diberikan waktu untuk memimpin? Ada yang tahu? Oke, hampir. Ya, tepat sekali ya. Jadi kepala desa memiliki waktu 6 tahun ya untuk memimpin desanya ya. Nah, itu lebih lama dari presiden ya. Yang berapa tahun? Ya, tepat ya, yang hanya 5 tahun ya. Oke ya. Nah, seperti itu ya. Jadi itu kepala desa ya. Nah, kepala desa sendiri itu digaji oleh kas desa ya. Jadi mereka bukan pegawai negeri sipil ya, digaji oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah uh, pusat ya. Nah, oke, seperti itu ya. Nah, kepala desa sendiri ya dalam melakukan atau melaksanakan wewenangnya itu dibantu oleh perangkat-perangkat desa ya. Nah, antara lain ada sekretaris desa, pamong desa, dan diawasi oleh BPD ya, Badan Pengawas Desa ya. Oke, seperti itu. Jadi BPD itu berfungsi untuk mengatur ataupun merumuskan ya kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan di desa nanti ya. Oke, seperti itulah kurang lebihnya ya. Nah, kepala desa ya mempunyai tugas sebagai berikut ya. Yang pertama, membina perekonomian
desa ya. Nah, agar desanya itu tetap stabil secara ekonomi ya. Nah, itulah salah satu tugasnya ya kepala desa ya, untuk membina hal tersebut ya. Selain itu juga membina kehidupan masyarakat desa ya. Oke, dan mendamaikan perselisihan ya yang ada di desa ya, ataupun konflik yang ada di desa ya. Oke, seperti itu. Nah, berikutnya adalah kecamatan ya. Nah, jadi untuk di lingkup kecamatan ya, struktur pemerintahan yang ada di tingkat kecamatan, nah itu biasanya diangkat oleh bupati atau wali kota ya. Jadi yang memimpin itu namanya camat ya, Pak Camat ataupun Bu Camat ya. Oke, ataupun mereka bisa diangkat melalui usul sekretaris daerah kabupaten ataupun kota ya, seperti itu. Nah, dalam melaksanakan tugasnya ya, camat itu dibantu oleh komandan rayon ya, militer ya. Oke, terus kepala kepolisian sektor dan sekretaris camat. Nah, lebih seperti itu ya. Oke, nah itu untuk materi kelas 4 ya. Nah, sekarang Pak Angga minta ya untuk membentuk kelompok 3 sampai 4 orang ya. Nah, jadi tugas kalian dalam kelompok itu adalah berdiskusi mengamati lambang-lambang dalam susunan pemerintah desa dan kecamatan. Ya, nah silakan kalian anak kelas 4 semuanya membentuk kelompok ya. Oke. Dan LKPD-nya akan Bapak berikan ya. Oke, seperti itu. Nah, berikutnya untuk kelas 5 ya. Nah, tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Ngomong ada yang tahu apa namanya? Oke, mengapa? Ada yang tahu mungkin kira-kira kenapa negara kita disebut sebagai negara kesatuan? Ada yang tahu? Oke, ya. Oke, ya. Jadi negara kita disebut negara kesatuan ya, karena pemerintahannya itu ya dijalankan oleh pemerintah pusat ya, semuanya itu bermuara di pemerintah pusat ya. Nah, itu berada di Jakarta ya, ibu kota negara. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi dalam menjalankan pemerintahannya terdapat 3 ya lembaga, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif ya. Nah, jadi eksekutif itu ya presiden ya, presiden maupun wakil. Nah, legislatif itu DPR ya. Nah, yudikatif itu lembaga hukum ya, kayak seperti MA seperti itu ya, Mahkamah Agung gitu ya, ataupun lembaga kehakiman ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi negara kita ya sebut negara kesatuan ya, karena sekali lagi tadi dijalankan dengan asas desentralisasi ya. Jadi desentralisasi itu adalah kewenangan setiap daerahnya ya melaksanakan pemerintahannya masing-masing ya. Itu pun dengan koridor pengawasan dari pemerintah pusat tetapnya pastinya ya. Nah, seperti itu ya. Nah, berikutnya oke ya. Nah, negara kita oke. Nah, berikutnya ya, negara kita disebut sebagai negara republik ya. Nah, negara republik ya, salah satunya karena dalam memilih pemimpin ya, dalam hal ini presidennya itu dijalankan dengan melaksanakan pemilihan umum ya, atau pemilu seperti itu ya. Nah, negara kita juga dikenal dengan republik presidensial ya. Nah, artinya presiden dipilih langsung oleh rakyatnya seperti itu ya. Nah, republik presidensial itu dijalankan di Indonesia diatur oleh konstitusi ya namanya. Nah, jadi konstitusi tersebut sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya. Jadi adalah pedoman kita ya dalam
melakukan kehidupan bernegara seperti itu, ya. Nah, oke, sekian ya untuk pembahasan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sekarang kelas 5 ya, semuanya sama seperti kelas 4 ya, silakan membentuk kelompok ya, dan terdiri dari 3 sampai 4 orang. Oke. Oke, nah sekarang waktunya ya. Oke, kita mau melakukan presentasi ya. Oke, kelompok yang sudah siap. Nah, dari kelas 4, oke silakan maju. Oke ya, bagus sekali ya, presentasinya luar biasa ya. Silakan beri tepuk tangan ya untuk teman kalian ya, kelompok A. Oke. Oke, berikutnya dari kelas 5 ya. Silakan siapa kelompok mana yang sudah siap, silakan maju ke depan ya. Oke, silakan melakukan presentasi. Oke, bagus sekali ya, kelompok B kelas 5 ya, presentasinya luar biasa sekali ya. Oke. Oke ya, nah sekian ya pembelajaran pada hari ini ya. Pak Angga berharap semuanya bisa menyimak dengan baik ya, dan bisa mengimplementasikan apa yang kita pelajari hari ini ya, ya khususnya untuk kehidupannya sehari-hari ya. Nah, itulah tujuan kita belajar ya. Nah, sebelum kita tutup kelas pada hari ini, mungkin ada pertanyaan. Oke, tidak ada pertanyaan ya. Oke, nah silakan KPD-nya dikumpul ya. Oke, kelas kita akhiri. Terima kasih.